Selamat berjumpa di channel Sosial Budaya dan Religi. Pada kesempatan ini mari kita belajar memahami makna dari altar yang berada di dalam tempat ibadah agama Buddha. Di sini kita melihat adanya patung Buddha atau rupang Buddha, kemudian ada lilin, ada air, ada dupa, ada bunga dan buah. Mari kita ikuti penjelasan di dalam video ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita dan menjadikan kita tidak salah paham. Agama Buddha tidak menuntut kepercayaan membuta dari para pengikutnya. Sang Buddha menegaskan ajarannya untuk datang dan membuktikan kebenaran itu. Jadi tidak menuntut untuk percaya secara membuta bagi pengikutnya. Kepercayaan membuta disingkirkan dan diganti dengan suatu keyakinan yang berdasarkan pada pengetahuan, yang dalam bahasa Bali disebut sada. Keyakinan seorang umat terhadap Sang Buddha adalah seperti keyakinan orang sakit terhadap dokter yang merawat atau seorang murid terhadap guru yang arif bijaksana. Seorang Buddhis mencari perlindungan pada Sang Buddha karena beliaulah yang telah menemukan jalan kebebasan. Seorang Buddhis tidak mencari perlindungan pada Sang Buddha dengan harapan bahwa ia akan dapat diselamatkan melalui kesucian beliau. Sang Buddha tidak memberikan jaminan demikian. Karena seorang Buddha tidak dapat membersihkan kekotoran batin orang lain. Seseorang tidak dapat membuat suci orang lain ataupun membuat kotor orang lain. Yang dimaksud aku berlindung kepada Buddha adalah sifat-sifat mulia. Beliau harus kita punyai di dalam diri kita. Beliau maha bijaksana. Jadi kalau kita memiliki kebijaksanaan berarti mengerti dengan jelas mana yang benar dan yang salah, baik dan buruk, kotor dan bersih, suka dan duka akhirnya mengikuti jalan yang terang, bersih, baik yang membawa kebahagiaan, baik bagi diri sendiri maupun demi untuk makhluk yang lainnya. Beliau maha suci yang mana kita memiliki pikiran yang bersih, jernih di dalam menghadapi problem dan masalah. Jangan menggunakan emosi dan perasaan yang mengotori pikiran kita sendiri. Sifat inilah yang akan menjadi pelindung kita yang sejati. Beliau memiliki mahasati. Kalau kita selalu memiliki kewaspadaan dan berhati-hati terhadap semua aktivitas pikiran, ucapan, dan perbuatan, dan kita mampu menyeleksi yang positif dan negatif, lalu menyetop hal-hal yang negatif dan mengembangkan yang positif. Perlu dimengerti dan dipahami, titik tolak agama Buddha adalah penalaran atau pengertian benar yang dalam bahasa Bali disebut samaditi. Walau tak ada kepercayaan yang membuta, tetapi orang selalu akan bertanya, apakah umat Buddha menyembah patung atau rupang? Umat Buddha tidak memuja patung atau Buddha rupang dengan harapan untuk memperoleh keuntungan duniawi atau rohani, tetapi mereka menghormat apa yang dilambangkannya. Dengan mempersembahkan bunga, dupa, lilin, air, buah, seorang Buddhis yang memiliki pengertian akan merasa dirinya berhadapan dengan Sang Buddha sendiri, dan dengan cara demikian ia mengharapkan memperoleh inspirasi dari kepribadian Sang Buddha. Objek-objek penghormatan luar ini tidak mutlak perlu, tetapi mereka berguna karena dapat dipakai untuk memusatkan pikiran. Seseorang yang sudah maju batinnya tidak perlu menggunakan objek-objek luar tersebut, karena ia sudah memusatkan perhatiannya dan mengembangkan Sang Buddha di dalam batinnya. Demi kebahagiaan kita sendiri dan karena rasa syukur yang tak terhingga, maka kita melakukan penghormatan luar seperti itu. Tetapi apa yang diharapkan oleh Sang Buddha dari para siswanya bukanlah penghormatan semacam itu, melainkan pelaksanaan ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sang Buddha bersabda,
Ia yang melaksanakan ajaran-ajaranku dengan baik, berarti ia menghormatiku. Selain itu, perlu kiranya disamkan bahwa dalam agama Buddha tak ada permohonan atau doa-doa perantara. Betapapun seringnya kita berdoa kepada Sang Buddha, kita tak dapat diselamatkannya. Sang Buddha tidak menjanjikan hadiah kepada mereka yang berdoa kepadanya. Agama Buddha mengajarkan meditasi yang dapat mengakibatkan pengendalian diri, penyucian dan penerangan batin. Meditasi bukanlah berdiam diri melamun atau mengosongkan pikiran. Meditasi adalah memusatkan pikiran. Sang Buddha tidak hanya menyatakan betapa sia-sianya doa persembahan, tetapi beliau juga mencela perbudakan mental. Seorang umat Buddha tidak seharusnya berdoa hanya untuk kepentingan dan keselamatannya dirinya sendiri, tetapi harus berusaha sendiri sekuat tenaga untuk mencapai kebebasan. Kembali menilik objek-objek yang berada di altar tempat ibadah agama Buddha. Buddha Rupang bukanlah sesuatu yang harus disembah oleh umat Buddha, melainkan simbol dari keterangan batin. Bunga melambangkan setelah pergantian waktu, bunga yang diletakkan di dalam altar akan menjadi layu, demikian pula dengan kita. Suatu hari nanti akan menjadi tua, sakit, dan mati. Bunga melambangkan ketidakkekalan atau anicca. Air melambangkan kerendahan hati karena selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Selain itu, sifat air adalah mampu membersihkan noda, menjadi sumber kehidupan seluruh makhluk hidup, bisa menyesuaikan diri dengan setiap keadaan. Meskipun tampak lemah, tetapi keadaan tertentu air bisa menjadi bencana, seperti air bah. Lilin melambangkan cahaya atau penerangan batin yang akan mengusir kegelapan batin dan ketidaktahuan. Sedangkan dupa melambangkan keharuman nama baik seseorang. Aroma dupa yang dibawa angin akan tercium ke tempat yang jauh, tetapi tidak tercium di tempat yang berlawanan dengan arah angin. Ini berarti semua perbuatan manusia, baik maupun jahat, akan diketahui oleh orang lain. Buah melambangkan segala sesuatu yang kita tanam akan berbuah. Selain itu juga sebagai rasa puja syukur kita terhadap alam semesta, karena apa yang telah kita tanam sudah menimbulkan buah atau menghasilkan buah, dan juga sebagai penghormatan kepada Sang Buddha yang sudah mengajarkan kita tentang jalan kebenaran. Demikianlah penjelasan tentang objek-objek yang berada di altar tempat ibadah agama Buddha. Semoga video pendek ini menambah wawasan kita dan menjadikan kita tidak salah paham. Sampai jumpa di lain kesempatan.